Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Fergiani, mahasiswa THP Angkatan 2017 yang akan menjelaskan atau memaparkan terkait proposal penelitian saya dengan judul karakteristik fisik, organoleptik, dan daya cerna pati secara in vitro bakpao dengan penambahan bubuk kakao terfermentasi dan tanpa proses fermentasi. Kakao merupakan salah satu komoditas unggulan yang ada di Indonesia setelah komoditas kelapa sawit dan kopi. Nah, produksi kakao sendiri di Indonesia itu mencapai 13% dari kakao dunia, sehingga Indonesia mampu menempati posisi ketiga terbesar setelah Pantai Gading dan Ghana. Kakao di Indonesia sendiri juga memiliki keunggulan dibanding dengan negara lain, yaitu memiliki kandungan polifenol yang tinggi yang mana bermanfaat bagi kesehatan sebagai antioksidan, sebagai anti kanker, anti inflamasi, dan mampu menghambat sistem pencernaan atau aktivitas pencernaan dalam tubuh. Dan juga titik leleh dari kakao Indonesia itu tinggi. Untuk pengolahan buah kakao, pengolahan pasca panen terdiri dari dua, yaitu primer dan sekunder. Untuk pengolahan primer, seperti yang kita tahu, terdiri dari proses pemanenan, pemeraman, pemecahan buah, sortasi biji, fermentasi, pencucian, dan pengeringan. Sedangkan untuk pengolahan sekunder, yaitu proses pengolahan dengan memanfaatkan biji kakao kering yang diolah menjadi produk turunan kakao seperti bubuk kakao, lemak kakao, dan pasta kakao, yang mana hal itu bertujuan untuk memudahkan penambahan kakao dalam proses pengolahan produk pangan. Nah, pada proses pengolahan kakao terdapat proses penting yang sangat menentukan pada mutu yang dihasilkan, yaitu proses fermentasi biji kakao, yang mana pada proses fermentasi tersebut bertujuan untuk menghasilkan flavor khas coklat. Flavor khas coklat tersebut dihasilkan dari proses penguraian kandungan senyawa polifenol yang ada pada biji, sehingga polifenol yang terurai itu keluar bersama cairan pulpa melalui keping biji, dan terbentuklah atau muncullah prekursor cita rasa khas coklat yang terdiri dari peptida, asam amino bebas, dan gula reduksi. Umumnya sering kita jumpai pedagang bakpao yang ada di pinggir jalan. Nah, bakpao sendiri merupakan jenis pangan berkarbohidrat yang dalam proses pembuatannya itu sering ditambahkan kakao bubuk. Hal itu bertujuan untuk menambahkan cita rasa khas coklat dari kakao bubuk. Untuk pembuatannya terdiri dari beberapa tahapan yang cukup mudah, yaitu pencampuran bahan, proses molding atau proses pembentukan adonan, kemudian proses fermentasi, dan proses pengukusan. Pada proses fermentasi, dari proses metabolisme Saccharomyces cerevisiae yang ditambahkan, yaitu gas CO2 dan etanol, yang mana etanol sendiri memiliki fungsi sebagai senyawa aromatis. Ketika kita makan bakpao itu seperti rasa atau baunya tuh ragi, seperti ragi, aroma harum ragi gitu. Nah, untuk gas CO2 sendiri, gas CO2 yang terbentuk itu akan terperangkap oleh gluten sehingga tidak dapat keluar. Akibatnya adonan itu menjadi lebih mengembang, bervolume, dan memiliki tekstur yang lembut seperti busa. Jadi suhu panas yang dikeluarkan atau yang diperoleh selama proses pengukusan itu akan membuat kristalin menjadi rusak sehingga tidak dapat kembali ke bentuk semula. Jadi adonan bakpao itu menjadi lebih kokoh. Jadi bagaimana apabila dalam proses pembuatan bakpao itu ditambahkan bubuk kakao dari proses yang fermentasi maupun tanpa proses fermentasi, mengingat keduanya memiliki keunggulan. Nah, bagaimana pengaruhnya? Oleh karena itu perlu ada penelitian lebih lanjut untuk mengetahui pengaruhnya terhadap karakteristik fisik, tingkat penerimaan konsumen, kadar pati, dan daya cerna pati yang dihasilkan. Rumusan masalahnya, polifenol kakao itu berperan baik bagi kesehatan, terutama sebagai antioksidan serta mampu menghambat aktivitas pencernaan dalam tubuh. Nah, bubuk kakao yang diproses fermentasi itu memiliki flavor dan warna khas coklat seperti yang sering kita tahu, namun kandungan polifenolnya rendah. Sedangkan bubuk kakao yang tanpa proses fermentasi itu mengandung kandungan polifenol yang tinggi dan baik untuk kesehatan. Nah, akan tetapi flavornya tuh kurang baik, yang mana flavor yang dihasilkan itu sepat dan warna bubuknya tuh abu-abu. Nah, penambahan bubuk kakao tersebut
akan memiliki pengaruh terhadap karakteristik fisik, organoleptik, dan daya cerna pati yang dihasilkan. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh bubuk kakao yang difermentasi dan tanpa proses fermentasi terhadap karakteristik fisik bakpao. Dan yang kedua yaitu mengetahui pengaruh bubuk yang difermentasi maupun tanpa proses fermentasi terhadap tingkat kesukaan konsumen pada produk bakpao. Dan yang ketiga yaitu mengetahui pengaruh bubuk fermentasi dan tanpa proses fermentasi terhadap daya cerna pati bakpao yang dihasilkan. Nah, untuk manfaatnya yang dapat diberikan dari penelitian ini yaitu yang pertama, memberikan informasi kepada masyarakat terkait pemanfaatan bubuk kakao yang difermentasi maupun tanpa proses fermentasi terhadap produk pangan berpati yang dikukus. Dan yang kedua yaitu memberikan rekomendasi formula yang terbaik terhadap pembuatan bakpao dengan penambahan bubuk kakao tersebut. Dan yang ketiga yaitu memberikan pengetahuan tentang pengolahan bakpao dengan menambahkan bubuk kakao yang difermentasi maupun tanpa difermentasi. Metodologi penelitian. Untuk tempatnya, penelitian ini dilakukan di Laboratorium Kimia Biokimia Hasil Pertanian, Laboratorium RPHP, dan Studio KWU yang bertempat di Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Jember. Dan penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan September 2020 hingga bulan Maret 2021. Rancangan penelitian yang digunakan berupa rancangan acak lengkap faktor tunggal, yang mana yang digunakan yaitu perbedaan jenis bubuk kakao yang digunakan. Yang F0 adonan tanpa penambahan bubuk kakao atau kontrol, F1 penambahan bubuk kakao komersil, yang F2 penambahan bubuk kakao terfermentasi merek Vico, dan yang F3 bubuk kakao tanpa proses fermentasi yang dipesan langsung dari Puslit. Nah, penelitiannya sendiri terdiri dari dua tahapan. Tahapan pertama yaitu pembuatan bakpao dan tahapan kedua tahap analisa. Bahan yang digunakan dalam proses pembuatan bakpao terdiri dari tepung terigu, ragi instan, air, mentega, garam, gula, bubuk kakao komersil merek Van Houten, bubuk kakao terfermentasi merek Vico, dan bubuk kakao tanpa proses fermentasi yang dipesan langsung dari Puslit. Sedangkan untuk bahan yang digunakan pada proses analisa yaitu aquades, enzim pankreatin, buffer asetat, glukosa, NaOH, DNS, enzim amiloglukosidase, dan reagen arsenomolidat. Alat yang digunakan dalam proses pembuatan bakpao yaitu baskom, loyang, mixer, neraca analitik, meja stainless, panci, dan kain. Sedangkan alat yang digunakan dalam proses analisa terdiri dari jangka sorong, reotek, color reader, vortex, cuvette, spektrofotometer, hot plate, water bath, dan alat-alat gelas lainnya. Yang pertama, tahap pembuatan bakpao. Terdiri dari dua proses pencampuran, yaitu 250 gram tepung terigu, 38 gram mentega, dan 25 gram bubuk kakao dicampur hingga merata. Kemudian 2,5 gram fermipan atau ragi dan 0,5 gram garam dilarutkan dalam 113 ml air. Setelah itu kedua campuran dicampur hingga merata dan membentuk adonan yang kalis selama 10 menit dengan kecepatan sedang. Nah, kemudian adonan yang dihasilkan dibentuk bulatan-bulatan bakpao dan dilakukan proses fermentasi selama 45 menit. Kemudian adonan bakpao dikukus selama 4 menit sehingga dihasilkanlah bakpao. Selanjutnya yaitu tahap analisa sifat fisiknya yang terdiri dari uji warna dengan menggunakan color reader, yang mana dalam pengujian ini dilakukan pada 5 titik yang berbeda dan dihasilkan nilai yang tertera pada alat, yang mana nilai tersebut menunjukkan tingkat kecerahan pada sampel yang diukur. Khususnya yaitu daya kembang. Nah, daya kembang ini diukur dengan menggunakan jangka sorong, yang mana pengukuran dilakukan terkait diameter dan tinggi bakpao, baik sebelum pengukusan dan setelah pengukusan. Selanjutnya yaitu uji tekstur. Nah, pengujian dilakukan dengan menggunakan reotex dan dilakukan pada 5 titik yang berbeda. Sebelum melakukan pengujian, sampel dan alatnya disiapkan terlebih dahulu. Jarum penusuk atau probe-nya itu disesuaikan dengan sampel yang akan diuji. Nah, sehingga dihasilkanlah nilai yang tertera pada alat. Untuk uji organoleptik menggunakan uji kesukaan, yang mana melibatkan sebanyak 40 orang panelis yang tidak terlatih dengan memberikan skor terhadap parameter yang telah ditentukan dari 1 hingga 7.
Nah, parameternya terdiri dari warna, aroma, rasa, tekstur, dan keseluruhan. Selanjutnya yaitu uji kadar pati dengan menggunakan metode Nielsen-Somogyi. Yang pertama, membuat kurva standar terlebih dahulu dengan melarutkan 1 ml glukosa pada 100 ml aquades dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi dengan volume tertentu. Selanjutnya, tiap tabung reaksi ditambahkan aquades sebagai blanko dan ditambahkan 1 ml reagen Nielsen. Setelah ditambahkan, kemudian dilakukan proses pemanasan agar dapat bereaksi dengan cepat dan reaksinya merata. Nah, selanjutnya ditambahkan 1 ml reagen arsenomolybdat pada setiap tabung reaksi dan dilakukan peneraan pada labutera 10 ml dengan menggunakan aquades, lalu diukur absorbansinya atau intensitas warnanya menggunakan spektrofotometer panjang gelombang 520 nanometer. Selanjutnya yaitu penentuan kadar patinya, yang mana 2 gram sampel dilarutkan ke dalam 50 ml aquades, kemudian diaduk dan dilakukan penyaringan. Nah, nanti dilakukan pencucian hingga menghasilkan filtrat sebanyak 250 ml. Selanjutnya residu dicuci kembali dengan menggunakan 10 ml diethyl ether sebanyak 5 kali. Nah, nanti residunya juga dicuci kembali dengan menggunakan alkohol sebanyak 150 ml. Kemudian residunya dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dan dilakukan pencucian dengan menggunakan 200 ml aquades dan ditambahkan 20 ml HCl. Setelah itu dilakukan proses pemanasan selama 2,5 jam. Setelah dingin, nanti ditambahkan NaOH untuk dilakukan penetralan dan diencerkan hingga 250 ml. Selanjutnya nanti diambil sebanyak 100 mikroliter filtrat dan dimasukkan ke tabung reaksi untuk ditambahkan 1 ml arsenomolybdat. Setelah itu dilakukan proses peneraan pada labutera 10 ml dan diukur intensitas warnanya pada spektrofotometer pada panjang gelombang 520 nanometer. Selanjutnya yaitu uji daya cerna pati. Yang pertama, membuat kurva standar terlebih dahulu, yaitu melarutkan 1 ml glukosa pada 100 ml aquades, kemudian dengan volume tertentu dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan aquades sebagai blanko. Setelah itu, tiap tabung reaksi nanti akan ditambahkan 1 ml DNS dan dilakukan pemanasan selama 10 menit agar reaksinya lebih cepat. Setelah itu, tiap tabung reaksi juga ditambahkan 4 ml aquades dan diukur intensitas warnanya panjang gelombang 520 nanometer. Selanjutnya yaitu 1 gram sampel dilarutkan ke dalam 5 ml buffer sodium asetat. Kemudian dilakukan pemanasan selama 15 menit dan ditambahkan 1,25 ml larutan enzim, yaitu enzim pankreatin dan amiloglukosidase. Setelah itu, sampel kemudian diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 20 dan 120 menit. Pada waktu tertentu, nanti diambil sebanyak 0,5 ml untuk dimasukkan ke tabung reaksi dan ditambahkan 1 ml DNS. Setelah itu dipanaskan selama 15 menit. Ketika dingin, baru diambil 1 ml dan ditera sebanyak 2 kali pada labutera 10 ml. Dan diukur nilai absorbansinya dengan panjang gelombang 520 nanometer. Kemudian analisa data dilakukan dengan menggunakan ANOVA, yang mana nanti apabila terdapat perbedaan yang cukup nyata, maka pengolahan data atau analisa data akan dilanjutkan dengan menggunakan uji DNMRT pada taraf uji alfa kurang dari sama dengan 5%. Aplikasi yang digunakan dalam pengujian ini yaitu Microsoft Excel 2013. Data yang diperoleh disajikan dalam tabel dan ditampilkan dalam bentuk grafik batang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.